kami siap mengevakuasi mereka yang luka-luka, mereka yang kena trauma, anak-anak yatim piatu, siapapun yang oleh pemerintah Palestina dan pihak-pihak yang terkait di situ, mereka ingin dievakuasi ke Indonesia, kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk mengangkut mereka. Presiden Prabowo Subianto kembali memerintahkan jajarannya untuk membantu pengobatan warga Gaza. Kali ini dengan rencana yang lebih matang, meminta Pulau Galang disiapkan menjadi pusat perawatan bagi 2.000 korban perang. Ide ini memang sudah disuarakan sebelumnya, namun masalahnya gagasan ini justru dikhawatirkan bisa menguatkan agenda Israel mengosongkan Gaza. Lantas, tepatkah niat baik ini dijalankan sekarang? Apa yang harus dikritisi agar tak jadi bumerang? Saya Cindy Permadi, inilah ulasan Istana. Presiden Prabowo minta agar Pulau Galang disiapkan sebagai pusat pengobatan 2.000 warga Gaza yang jadi korban perang beserta keluarganya. Pulau yang masuk wilayah Kepulauan Riau ini sebelumnya pernah dimanfaatkan sebagai tempat perawatan pasien COVID-19. Untuk Indonesia memberikan bantuan pengobatan untuk sekitar 2.000 warga Gaza yang menjadi korban perang, yang luka-luka, yang mengalami mungkin kena bom, kena reruntuhan dan segala macam, dan rencananya disiapkan pusat pengobatannya nanti di Pulau Galang, karena di Pulau Galang terdapat fasilitas rumah sakit, termasuk juga fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang... Rencana Presiden Prabowo membawa ribuan warga Gaza ke Indonesia menuai sorotan soal potensi risiko di baliknya. Salah satunya, apakah warga Gaza bisa kembali ke kampung halamannya di tengah ambisi Israel ingin menguasai Gaza? Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menilai pemerintah harus transparan soal rencana membawa warga Gaza ke Indonesia. Jangan sampai ada persepsi buruk ke Indonesia di tengah Israel terus menempuh beragam cara mengusir rakyat Palestina. Hikmahanto bilang rakyat Palestina harus tetap berada di tanah kelahirannya. Kita harus pastikan bahwa mereka benar-benar mau keluar dari Gaza. Dan yang ketiga adalah apa jaminan bahwa mereka nantinya suatu saat kalau sudah sembuh, mereka akan masuk ke Gaza. Bisa kembali lagi ke Gaza. Ini yang harus jadi pertanyaan. Jadi jangan sekali-kali kita itu naif. Ya, karena apa? Kalau misalnya ditanya trade off-nya apa, saya juga tidak tahu. Ada yang mengatakan bahwa mungkin karena kita diturunkan tarifnya 19% karena ini dan itu. Ya silahkan, saya juga nggak ikut di dalam pertemuan yang rahasia antara Mossad dengan Steve Witkoff. Kementerian Luar Negeri menegaskan rencana pemerintah merawat warga korban perang di Gaza tidak berkaitan dengan agenda Israel mengosongkan Gaza. Kita siap jika diminta, kita siap apabila itu disepakati oleh Palestina, kita siap apabila itu merupakan permintaan dari seluruh negara di kawasan dan sesuai dengan solusi Liga Arab yang di table. Jadi kalau posisi kita tinggal lihat statement kita yang pada saat di New York 2 minggu lalu, bahwa itu secara jelas kita tidak mendukung upaya apapun yang bertujuan untuk mengeluarkan rakyat Palestina. Soal situasi terbaru di Gaza, Ketua Presidium Mercy Hadiki Habib angkat bicara. Ia bilang solusi yang dibutuhkan warga Palestina adalah penghentian serangan dan pembukaan blokade. Alasannya, sampai saat ini belum ada pasien rujukan di negara tetangga yang bisa kembali masuk ke Gaza. Pasien-pasien berat yang dikelola di negara tetangga itu memang belum pernah ada yang bisa balik masuk ya ke dalam Gaza. Ini yang harus kita pahami juga gitu, karena akses untuk masuknya itu seperti one way out yang memang sakitnya berat dan perlu rujukan. Jadi bukan yang terluka. Ya. Luka dan kelaparan itu terjadi karena serangan dan blokade yang sistematis. Jadi kalau itu mau diatasi sebenarnya serangan dihentikan, blokade dicabut.
Anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PKS, Syahrul Aidi Mazat bilang, usulan Presiden murni didasari kemanusiaan meski solusi jangka pendek. Namun ia menekankan pentingnya perjanjian dengan negara yang menjadi pintu masuk ke Gaza agar proses pemulangan warga Gaza tidak terkendala. Ada saja warga-warga Gaza itu yang memang ingin keluar untuk berobat, tapi kondisinya untuk keluar dari Gaza itu kan sangat sulit sekali begitu. Kita ingin minta kepada pemerintah Indonesia, jika ini dilakukan harus ada MOU dengan Mesir terutama, karena mereka yang punya pintu perbatasan kan. Praktisi dan pengajar hubungan internasional Dina Prapto Raharja juga menggarisbawahi perlunya persetujuan tertulis saat merumuskan teknis bantuan. Ia bilang, kesepakatan ini harus digodok secara hati-hati dan disaksikan negara-negara lain. Ini penanganannya bukan jangka pendek soalnya, bukan sekedar mendatangkan orang kemudian selesai gitu bisa dibawa pulang seperti tadi digambarkan ya. Karena keluarga yang datang ini problemnya adalah orang-orang yang di sana juga nggak dapat tempat gitu. Ini genosida, ini masalah serius betul di tingkat internasional yang ketika kita ambil alih mereka pindah kemari, belum tentu loh mereka bisa balik ke sana. Meski belum ada instruksi lanjutan, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura mengaku siap melaksanakan keputusan Presiden Prabowo. Jadi program-program yang disampaikan oleh pemerintah pusat, kami di Provinsi Kepulauan Riau siap untuk menyambut kedatangan daripada para yang sudah ada koordinasinya dengan pemerintah pusat terkait dengan yang sakit, yang luka, ada yang trauma yang akan dikirim ke pemerintah dalam hal ini ke Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Galang terletak di arah barat daya ibu kota Kepulauan Riau, Tanjung Pinang. Pulau yang masuk wilayah administrasi Batam ini pernah jadi tempat transit tentara Jepang pada 1945 dan kamp pengungsi Vietnam selama nyaris 2 dekade. Sekitar 250.000 pengungsi asal Vietnam dan 5.000 pengungsi Kamboja menempati Pulau Galang sejak 1979 hingga 1996. Kemudian saat pandemi, Presiden ke-7 Joko Widodo membangun rumah sakit khusus infeksi COVID-19. Dengan biaya 400 miliar rupiah, seharusnya rumah sakit ini mampu menampung 1.000 pasien. Komitmen Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina tak perlu diragukan lagi. Sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Namun dalam setiap langkah dan kebijakan yang diambil, pemerintah tidak boleh lupa kalau harus diiringi oleh pertimbangan yang matang dan hati-hati. Cindy Permadi, Bondan Wicaksono, Kompas TV, Jakarta.